dalam saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini. Temanya yaitu hukum ke-10 dan 10 hukum. Teman-teman, hari ini tuntas sudah ya kita membahas 10 hukum Tuhan yang diturunkan dalam bentuk loh batu kepada Musa. 10 perintah Allah itu telah dibawakan oleh saya dan Ko Ivan ya teman-teman. Bisa nggak dibayangkan guys? Sudah berapa lama sih 10 hukum itu ada? Sampai saat ini ribuan hukum dibuat oleh manusia modern. Tetapi tetap saja 10 hukum Tuhan itu yang menjadi landasannya. Hukum nggak ada yang sempurna karena manusia tercemar dosa. Dan karena itu selalu ada kepentingan masing-masing dalam penerapan hukum tersebut. Allah paham benar sifat dasariah manusia yang iri, dengki, tidak hormat, bisa membunuh sesama, serakah. Itulah sebabnya Allah menurunkannya langsung dari Dia sendiri. Nah, karena pengertian adil yang ada di dalam rasio kita yang dicipta itu adalah terbatas dan tercemar dosa ini, maka kita harus kembali kepada konsep keadilan dari tahta Allah. 10 hukum itu sangat penting teman-teman. Sekalipun ini tertulis di dalam perjanjian lama, tetapi esensinya itu berlaku loh secara kekal. Paulus dalam Roma 7 menyatakan bahwa melalui hukum Taurat teman-teman kita mengenal kebajikan Allah, kesucian Allah, dan kebenaran Allah. Nah, ini 3 unsur teman-teman yang harus ada di dalam hukum manapun di dunia. Tetapi faktanya hanya Tuhan Yesus seorang yang sanggup mewujudkannya. Misi kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru menggenapinya. Nah, 10 hukum Tuhan itu ditutup pamungkasnya dalam perintah Allah yang ke-10. Yuk kita sama-sama baca Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Teman-teman, dunia ini sadar ya bahwa pemimpin itu bisa sewenang-wenang jika tidak dibatasi. Itu sebabnya Inggris merumuskan Magna Carta. Pernah dengar ya teman-teman ya, Magna Carta yang membatasi kekuasaan raja. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kebal hukum. Negara lain juga menghadapi bahaya yang sama. Maka yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah Allah yang mempunyai otoritas mutlak melampaui otoritas pemerintah. Nah, karena penguasa yang tidak mengenal Tuhan selalu merasa dirinya adalah Tuhan, lalu menyengsarakan rakyat dong. Jadi 10 hukum itu memiliki makna yang lebih dari sekedar makna harafiahnya. Inti dari hukum ke-10 adalah jangan serakah, jangan mengingini milik sesamamu, dan ini adalah dasar dari hak milik, suatu landasan dari hak asasi manusia di sepanjang zaman yang melindungi kepemilikan pribadi. Jadi teman-teman, semua ada batasnya ya, tidak ada kekuasaan yang mutlak, tidak boleh ada kesewenangan meraup semua hal yang bukan miliknya. Kita juga harus menghargai hak milik seseorang sebagai hak dasarnya. Nah, hanya dengan menghadirkan kedirian seseorang, maka kita pun akan dihargai teman-teman. Mulailah melihat orang lain itu setara dengan hak-hak dasar yang ia punya. Kita juga nggak boleh serakah teman-teman untuk merampas apa yang mereka punya. Bahkan teman-teman, menginginkannya pun jangan ya guys ya. Itulah hukum ke-10 yang harus kita ingat dan kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Capek banget ya. Haus banget nih kok. Selamat datang guys di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih kok kita itu bisa ngeluh? Kayak contohnya ya, kamu berharapnya kuliah kan enjoy ya. Kenyataannya sama seperti memikul salib bukan? Kita itu kayak ngeluh itu enak. Apalagi saat kita ngeluh di akhirannya ada kata kasar. Nah, kalau cara mengurangi gimana ya? Dengan banyakin bersyukur ya. Terkadang ya
kita tuh cuma ngelihat beban itu cuma seperti sesuatu yang memberatkan pundak kita gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik semua beban yang ada di situ Tuhan bentuk kita ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu ya. Nah makanya kita harus punya mindset yang benar dulu nih sebagai anak Tuhan.